Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ke-9, kelas 11 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1 kerajinan bahan lunak dan wirausaha, bagian F wirausaha di bidang kerajinan. Kita melanjutkan pada bagian 4, menciptakan peluang usaha produk kerajinan. Oke kelas, pada bagian 4, menciptakan peluang usaha produk kerajinan. A. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha produk kerajinan adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapi dengan kemampuan kreativitasnya. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek atau pengusaha, antara lain A. Pengetahuan yang dimiliki, B. Pengalaman dari individu itu sendiri, C. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, D. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ialah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi usaha. Antara lain, A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, B. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, C. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, D. Pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke kelas, untuk merintis suatu usaha produk kerajinan dengan baik, wirausahawan tentunya harus melihat prospek usaha jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, untuk memulai usaha produk kerajinan, wirausahawan harus mengetahui bagaimana prospek usaha ini. Setelah mengetahui prospek usaha, barulah dia membuat rencana usaha, mempersiapkan sarana dan prasarana, serta modal usaha. B. Resiko usaha. Seorang wirausaha ketika menjalankan dan mengembangkan usaha tentunya akan menghadapi beberapa risiko yang dapat terjadi. Risiko ini bisa mempengaruhi hasil usahanya apabila tidak diperhitungkan, diantisipasi, dan dipersiapkan penanganannya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa risiko usaha yang mungkin akan terjadi. 1. Risiko usaha internal. Risiko usaha internal adalah risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri. Risiko usaha ini apabila timbul akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan. Risiko bagi usaha biasa disebut dengan risiko usaha yang berdampak bagi internal usaha. Oke kelas, risiko usaha internal diantaranya seperti berikut ini. A. Kehilangan modal apabila piutang tidak terbayarkan oleh konsumen. B. Kehilangan karyawan atau personil yang handal apabila tidak dapat menangani dengan baik dalam bidang upah, kesempatan berkarir, fasilitas kerja, wewenang, tanggung jawab, kebijakan, kesalahpahaman manajemen internal. C. Kehilangan kepercayaan konsumen karena tidak mampu memberikan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kepercayaan konsumen hilang akibat kesalahan membuat produk pesanan, kesalahan jadwal pengiriman, kesalahan jumlah penagihan, dan kesalahan pelayanan purna jual. Akibat ditinggalkan oleh konsumen adalah kesulitan mencari konsumen baru
yang baik dan memiliki loyalitas terhadap produk, merek, dan kualitas. D. Kehilangan kepercayaan menyuplai, yaitu resiko usaha yang berakibat ditinggalkan oleh pihak luar perusahaan yang menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. Kebutuhan itu diantaranya persediaan bahan baku, alat kantor, tenaga kerja. Resiko ini bisa terjadi karena keterlambatan melakukan pembayaran ke pihak penyuplai dan melanggar ketentuan perjanjian kerja sama. Akibat ditinggalkan oleh penyuplai adalah kesulitan mencari pemasok yang baik, cepat, jujur, dan sesuai dengan kualitas perusahaan. E. Resiko penghentian izin usaha, yaitu resiko usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan melakukan pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha ini dikarenakan melanggar ketentuan izin bisnis yang ada di pemerintah, melakukan penipuan dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan supaya tidak membayar pajak ke pemerintah, merusak lingkungan hidup, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya. F. Resiko tidak diterima oleh masyarakat sekitar, yaitu resiko usaha yang terjadi akibat dari ketidakterimaan masyarakat dengan adanya usaha yang dijalankan. Resiko usaha ini bisa terjadi karena merusak tatanan masyarakat, mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat, tidak memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar, dan lain-lain. Oke kelas, yang kedua, resiko bagi lingkungan usaha yang bersifat eksternal. Oke, yang tadi internal, sekarang eksternal. Resiko bagi lingkungan usaha yang bersifat eksternal adalah risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan lingkungan usaha itu sendiri. Risiko bagi usaha biasa disebut dengan risiko usaha yang berdampak bagi eksternal usaha. Risiko usaha eksternal diantaranya sebagai berikut. A. Risiko pelestarian lingkungan hidup, yaitu risiko usaha yang akan dihadapi oleh wirausahawan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup supaya terjaga lingkungan alam, ekosistem, dan habitatnya. Risiko ini timbul karena bahan baku dari usaha tersebut berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup. B. Risiko sosial dan budaya masyarakat, yaitu risiko yang terjadi atas berdirinya sebuah usaha dan berdampak pada lingkungan sosial dan budaya masyarakat. C. Risiko tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu risiko usaha yang timbul sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kepedulian ini seperti pemberian beasiswa, bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum, contohnya tempat ibadah, pembangkit listrik, pengelolaan sumber air, jalan raya, irigasi, dan lainnya. Kemudian bantuan dana sosial untuk kegiatan keagamaan, kegiatan budaya lokal maupun hari nasional. D. Resiko pengelolaan limbah, yaitu resiko usaha yang timbul sebagai akibat dari limbah industri yang dikeluarkan dalam rangka memproduksi sebuah barang atau jasa. Limbah dari produksi dapat berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan akibat pencemaran lingkungan seperti air, udara, dan tanah. E. Resiko perekonomian masyarakat dan negara adalah resiko usaha
yang terjadi karena sebuah kesalahan manajemen di internal perusahaan dan menimbulkan dampak perubahan perekonomian masyarakat dan negara. Akibat dari resiko ini adalah memburuknya kondisi perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ekonomi makro yang buruk akan berpengaruh terhadap volume kegiatan usaha. F. Resiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, yaitu resiko usaha yang timbul dan berakibat kepada perubahan dan kebijakan pemerintah. C. Analisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha, manusia juga yang akan mewujudkannya. Di sini diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini diperlukan disiplin yang ketat dalam penggunaan dana sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. 3. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausaha dapat A. Mempertegas hubungan dengan para karyawan, B. Menciptakan hubungan antar karyawan, C. Mengetahui tugas yang akan dijalankan, dan D. Mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. 4. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usahanya didirikan, yaitu dimulai dari A. Merencanakan produk apa yang akan dibuat, B. Memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, C. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, D. Merencanakan tempat pemasaran produk. Oke kelas, yang kelima, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah sebagai berikut. A. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. B. Menyusun struktur organisasi usaha. C. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. D. Menetapkan balas jasa dan insentif. E. Membuat jadwal usaha. F. Mengatur mesin-mesin produksi. G. Mengatur tata laksana usaha. H. Menata barang-barang. I. Menata administrasi usaha. Dan J. Mengawasi usaha dan pengendaliannya. Oke kelas, yang keenam, faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk perusahaan dapat ditinjau sebagai berikut ini. A. Daya serap pasar dan prospeknya. B. Kondisi pemasaran dan prospeknya. C. Program pemasarannya. 7. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapih mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya.
Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Berikut ini disajikan analisis kemungkinan kegagalan usaha. Di sini terdiri dari karakteristik profil, kemudian ciri wirausahawan yang gagal. 1. Dedikasi. Meremehkan waktu dan dedikasi pribadi. 2. Pengendalian usaha. Gagal mengendalikan aspek utama usaha. 3. Pengalaman manajemen. Pemahaman terhadap disiplin manajemen utama kurang. 4. Pengelolaan piutang. Masalah arus kas yang buruk. 5. Memperluas usaha berlebihan. Memulai suatu program perluasan usaha sebelum berbisnis. 6. Perencanaan keuangan. Meremehkan kebutuhan usaha atau bisnis. 7. Lokasi usaha. Memilih lokasi usaha yang buruk. 8. Pembelanjaan besar. Pengeluaran awal yang tinggi. Oke, ini adalah analisis kemungkinan kegagalan usaha. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal ini agar tidak terjadi kegagalan usaha. Oke kelas, tugas kelompok LK8. Observasi dan wawancara. Kunjungilah beberapa usaha produk kerajinan yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggalmu. Yang pertama, lakukan wawancara dengan pengusaha tersebut tentang keberhasilan dan kegagalan usaha produk kerajinan. Kemudian yang kedua, lakukan wawancara tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Lakukan analisis SWOT secara sederhana berdasarkan data prioritas dari jawaban koresponden. Keempat, diskusikan dengan kelompokmu dan presentasikan. Dan yang kelima, buatlah laporan. Lembar kerja 8 terdiri dari nama kelompok, nama anggota, kelas. Dan ini adalah tabel menganalisis keberhasilan dan kegagalan usaha. Nama usahanya apa, alamat, jenis produk, faktor keberhasilan usahanya, faktor kegagalan usahanya, foto-foto atau dokumen lainnya. Dan ini adalah tabel analisis SWOT ya, terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Oke kelas, kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu langkah-langkah melakukan wirausaha. Secara umum, langkah-langkah melakukan wirausaha adalah sebagai berikut. A. Tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. B. Tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. C. Tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. D. Tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Oke kelas, sebagai tugas kelompok LK9, yang satu, buatlah rencana usaha produk kerajinan. Tentukan langkah-langkah melakukan wirausaha tersebut. 2. Tentukan strategi pemasaran produk kerajinan tersebut. 3. Diskusikan dengan kelompokmu dan presentasikan. 4. Buatlah laporan dan kesimpulan. Ini adalah tabel laporan dan kesimpulannya, contohnya seperti ini.
Oke kelas, ini adalah tugas individu bagian F yang kedua. 1. Jabarkan faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha produk kerajinan. 2. Uraikan beberapa risiko usaha yang mungkin akan terjadi. 3. Jabarkan faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha. 4. Jabarkan langkah-langkah melakukan wirausaha. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada bagian G, membuat produk kerajinan dari bahan lunak. Oke kelas, tetap semangat dan jangan lupa yang belum klik like-nya dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat. Dan bagi yang belum klik subscribe-nya ya, gratis agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.